Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God, haleluya. Let's pray, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa jam-jam kebaktian mission. Terima kasih Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa. Layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Tuhan di tempat yang maha tinggi untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Sebab Engkau yang layak untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Mengambil roti terpecah, mengambil anggur tercurah, menjadi berkat bagi
sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Mengambil roti terpecah, mengambil anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Mengambil roti, mengambil anggur, kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayakkan Tuhan, melayakkan kami, sebab Engkau layak. Terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu, Tuhan Yesus. Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan sungguh indah. Di sisa hidupku, ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ku mau jadi anakmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, di sisa hidup kami mau melayani Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Bapa, kami mau menjadi anak-Mu, dan kami mau Tuhan memakai kami Bapa, kami mau dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami Bapa, sebab Engkau layak Bapa untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah.
brothers. Oh my brothers, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brothers. Oh my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kerajaanmu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihimu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Kerajaanmu Tuhan.
dirimu, menjadi anakmu, itu kerinduanku. Layakan Tuhan, sebab kau layak. Benar Tuhan, kami mau serahkan Bapak jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu dan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is always good. God is so good. He is so amazing. Ya, praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu ya, cuaca saat ini ya di muka bumi ini begitu silih berganti ya. Kita tidak tahu cuaca panas, cuaca dingin, semua itu karena pergantian udara, pergantian musim ya, pergantian musim juga, dan juga pergantian muka bumi ini sudah semakin tua. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan masih bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita harus tetap terus mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kita berlindung ya. Amin. Dan pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-59, kitab Yesaya pasal yang ke-59, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita mau belajar 3 ayat pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab di rumah juga, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dan kita mau buka juga hati dan pikiran kita, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih ada sampai pada hari ini, kita sudah memasuki di hari ke-10 di bulan Februari tahun 2026. Semua karena kasih anugerah Tuhan ya, penyertaan Tuhan, kemurahannya, belas kasihannya, dan kebaikan Tuhan masih yang sudah membawa kita semua sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. All the praise and the glory are belongs to Him. Amin. Praise God. Baik, mari kita buka sama-sama. Kita mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-59, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2-nya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat 3 ya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan.
Amin. Nah, puji Tuhan, praise God, haleluya. Ini kitab Nabi Yesaya, ini ya kitab Yesaya pasal yang ke-59. Ini bagaimana Nabi Yesaya pada saat itu di sana ya, dikatakan di dalam firman-Nya di mana dia pada saat itu sedang menghadapi begitu banyak kesukaran dari orang-orang di sekitarnya dan juga dari orang-orang pada zaman itu ya, di mana mereka memiliki hati yang keras, hati yang mereka masih mau berkompromi dengan dosa, masih mau hidup dalam dosa. Oleh sebab itu Nabi Yesaya ini yang harus menghadapi mereka untuk membawa mereka kembali dan bertobat kepada Tuhan ya, karena memang zaman ini sudah zaman pertobatan ya Bapak Ibu, bukan zaman-zaman berkat lagi atau zaman kemakmuran ya. Ini kita sudah menuju kepada akhir zaman, artinya kita harus sudah lebih mendalam lagi di dalam maksudnya pendengaran Alkitab kita atau firman Tuhan. Kita harus lebih dalam lagi karena saat ini sudah bukan zamannya kita dinaboboin dengan berkat-berkat dan juga kemakmuran hidup ya, atau mujizat, karena ini sudah bukan zamannya. Istilahnya zaman menuju akhir zaman, kita semua harus hidup di dalam pertobatan, harus hidup di dalam kekudusan, karena itu yang memang sudah dikehendaki Bapa di surga. Kita semua harus berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita bacakan lagi di ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan ya, dikatakan di ayat yang pertama. Dikatakan di sana, di Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Bacakan lagi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya Nabi Yesaya katakan sebenarnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan umat manusia ya pada saat itu di sana, dan juga pada zaman ini menuju akhir zaman. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan umat manusia ya. Pertanyaannya di sini, mengapa umat manusia itu masih banyak yang belum diselamatkan? Karena umat manusia itu memilih jalan mereka sendiri. Artinya mereka tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau mereka mau mendengarkan Tuhan atau mau ikut menjadi penurut Tuhan atau penurut firman Tuhan, itu mereka itu tahu bahwa Tuhan itu tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan umat manusia. Asal kita mau ya, kalau kita mau itu tangan Tuhan tuh hebat, tangan Tuhan itu berkuasa ya, manjur, tangan Tuhan itu penuh kuasa ya, penuh kehebatan, penuh keajaiban, penuh dengan belas kasihan. Artinya Tuhan itu mau menolong umat manusia untuk menyelamatkan mereka ya. Oleh sebab itu Nabi Yesaya sudah tuliskan ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, artinya menyelamatkan umat manusia. Lalu teruskan lagi, dan pendengarannya tidak kurang tajam dan untuk mendengar. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan itu pendengarannya tuh tidak kurang tajam, artinya begitu tajam. Tuhan itu sanggup untuk mendengar dengan telinganya ya, untuk seruan minta tolong kita, amin, kami umat manusia yang memerlukan keselamatan itu, yang memerlukan Tuhan ya, di dalam situasi apapun, keadaan apapun ya. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam, artinya Tuhan itu bisa mendengar dari manapun kita berseru kepada Tuhan, memohon keselamatan, memohon pengampunan dosa, memohon pertolongan Tuhan, memohon keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tangan Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar ya. Di ayat yang pertama dikatakan di sana, semua itu Tuhan itu sanggup ya, Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Dia sanggup Bapak Ibu untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita umat manusia. Asal kita mau
Ya, asal kita mau mau menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan karena kita adalah orang-orang berdosa. Artinya kita harus mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Oleh sebab itu pilihan itu ada di tangan kita ya, bukan di tangan Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tetapi yang penting kita harus memilih yang terbaik. Apakah kita mau diselamatkan atau kita mau binasa? Ya, jadi itu semua ada di tangan kita, pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memilih ya. Jadi dikatakan di ayat yang pertama, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan ya. Jadi sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita umat manusia, asal kita mau. Lalu dan telinganya, bacakan lagi. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi ya sudah jelas dikatakan di ayat yang pertama, tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan juga ya pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan itu sanggup untuk menolong, menyelamatkan umat manusia yang sedang maksudnya sedang berseru, memohon pertolongannya, memohon perlindungannya, memohon keselamatannya. Jadi kita yang harus datang kembali, artinya datang kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya mendengarkan seruan kita, mendengarkan tangisan kita, mendengarkan doa-doa kita ya. Itu yang dikatakan di sana ya, pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi kita harus mencari Tuhan, karena di mana Tuhan berada itu Tuhan mendengar. Di mana Tuhan berada, Dia begitu jauh di seberang sana ya, di atas tahtanya yang maha kudus, tetapi Dia sanggup untuk mendengar. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita ya, tangisan kita ya, maksudnya doa-doa kita yang kita sedang naikkan di atas mezbahnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap ingat bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Zaman ini sudah bukan zaman lagi kita berfoya-foya atau bertele-tele ya, tetapi zaman ini adalah zaman di mana kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Sang Raja di atas segala raja yang akan datang lagi ya. Jadi kita harus persiapkan hidup kita, kita harus perbaiki hidup kita. Perbaiki itu karena kita sudah diselamatkan, artinya kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah sekarang kita mau teruskan ke ayat yang kedua. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ialah segala kejahatanmu ya, dikatakan di sana. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ini di ayat yang kedua, kita bacakan lagi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Jadi merupakan pemisahan antara kita dengan Tuhan. Ialah segala kejahatanmu. Jadi yang memisahkan kita dari Tuhan itu, karena itu segala kejahatan kita, ialah kejahatan kita ya. Kejahatanmu artinya kejahatan kita yang memisahkan kita dari Allah, dari Tuhan. Lalu dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jadi mengapa Tuhan itu menyembunyikan dirinya dari kita ya? Karena segala dosa kita ya. Artinya kita orang-orang yang belum bertobat ya. Kalau Bapak Ibu yang belum bertobat, yang masih menunda-nunda pertobatan ya, atau masih pikir masih lama Tuhan kembali, masih lama ya, nanti aku bertobatnya minggu depan, bulan depan, tahun depan ya. Mungkin sudah tidak ada waktu lagi kalau kita mau menunda-nunda
pertobatan kita, maka belum tentu kita mendapatkan kesempatan lagi. Jadi kesempatan itu adalah sekarang. Kita harus datang, ya, artinya kembali dan bertobat. Artinya berbalik dan bertobat. Karena Tuhan menghendaki setiap manusia itu boleh diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Jadi Bapak Ibu, biar kita semua mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena ini adalah pegangan hidup kita untuk kedatangannya, untuk kita boleh menerima keselamatan, yaitu menuju pada kekekalan. Ya, karena kita harus melihat kekekalan, bukan lagi yang ada sekarang ini di atas muka bumi. Kita sudah maksudnya hidup seperti itu dari masa muda kita. Jadi di masa tua kita itu kita harus ada perubahan, harus ada pertobatan. Jadi tidak boleh sama lagi seperti masa muda kita. Jadi cara hidup kita harus berbeda, ya. Penampilan kita itu harus beda karena kita itu sudah menerima Tuhan, sudah diselamatkan. Artinya kita harus hidup beda, ya, tampil beda, cara bertindak beda, semua serba beda, tidak sama lagi dengan orang dunia. Artinya sewaktu kita masih muda, kita itu seperti itu, ya, masih hidup di dalam keduniawian kita. Tetapi setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah diselamatkan. Artinya kehidupan kita sudah harus ada perbedaan, tidak mungkin sama lagi seperti dulu, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh firman. Jadi mengapa Tuhan menyembunyikan dirinya, ya, karena dosa-dosa kita umat manusia. Tuhan menyembunyikan dirinya karena segala dosa kita, ya. Tadi juga dikatakan karena kejahatan kita, ya. Tuhan itu menyembunyikan diri karena kejahatan kita. Lalu mengapa Dia tidak mendengar di saat kita berseru, ya? Mengapa Dia tidak mendengar di saat kita berseru? Karena dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk bisa menghampiri Tuhan atau membuat Tuhan itu dekat kepada kita. Itu karena dosa-dosa kita. Jadi kita yang belum mau bertobat atau masih menunda-nunda pertobatan, kita masih mau hidup dalam dosa dan kita masih mau kompromi dengan dosa, maka itulah yang menghalangi kita. Artinya Tuhan itu tidak mau kita masih hidup dalam dosa atau kompromi dengan dosa, ya, atau kejahatan. Dia mau kita berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang kedua tadi, di mana dikatakan di sana, ya, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Ayat 2. Ya. Bacakan lagi ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah. Jadi dikatakan di sana, tetapi yang membuat pemisahan antara kamu dengan dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ialah segala kejahatanmu, ya. Jadi sudah jelas dikatakan di ayat yang kedua, yang memisahkan kita dari Allah itu ialah kejahatan kita. Lalu dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya, artinya Tuhan itu menyembunyikan dirinya dari kita, orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan dan dalam dosa. Oleh karena terus continue, concentrate, ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi segala dosa kita yang menghalangi kita, ya, karena Tuhan itu membuat Dia tidak mendengar seruan kita atau doa kita karena kita masih hidup dalam dosa. Ya, kita masih mau hidup dalam dosa, masih mau kompromi dengan dosa, kita masih mau menikmati dosa, ya. Memang dosa itu enak, ya, tetapi enak untuk sementara, habis itu kita bisa binasa, gitu, ya. Jadi jangan bermain-main dengan dosa karena dosa itu sangat bahaya, sangat berbahaya. Kita akan menerima akibatnya, ya. Jadi oleh sebab itu, karena upah dosa dikatakan di sana adalah maut. Jadi setiap orang yang mau bermain-main dengan dosa atau masih mau menikmati dosa dan kompromi dengan dosa, mereka akan menerima akibatnya. Ya, mereka bisa binasa kalau mereka tidak bertobat, ya. Jadi oleh sebab itu, mengapa Tuhan tidak menyembunyikan diri, ya, dari kita karena kejahatan kita, dan mengapa Dia tidak bisa mendengar seruan kita karena dosa-dosa kita. Yang menghalangi itu semua kejahatan kita dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu sebenarnya Tuhan itu sanggup, ya. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan manusia.
dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya di ayat yang pertama sudah dikatakan jelas Tuhan itu bisa, sanggup untuk menyelamatkan umat manusia, dan ya dia sanggup untuk membawa kita bertobat asal kita mau. Tetapi kalau kita tidak mau, kita nggak bisa. Lalu di ayat yang kedua dikatakannya mengapa dia menyembunyikan dirinya karena kejahatan kita, dan mengapa dia tidak menjadi mendengar apa yang kita serukan karena dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu sudah jelas di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana Tuhan itu mampu, sanggup untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi umat manusianya yang tidak mau diselamatkan. Jadi pilihan ada di tangan kita, karena Tuhan katakan mengapa dia menyembunyikan dirinya, karena kejahatan kita, dan mengapa dia tidak dapat mendengar karena dosa-dosa kita. Ya, jadi sudah jelas Bapak Ibu di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ketiga. Ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah. Sebab tanganmu cemar oleh darah, ya ini kejahatan. Dan jarimu oleh kejahatan. Dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta. Mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi di ayat yang ketiga ya dikatakan sudah jelas ini dosa-dosa manusia ya. Ini kejahatan di ayat yang ketiga. Bagaimana dosa-dosa manusia, umat manusia ya, kejahatan umat manusia, dosa-dosa umat manusia sudah dikatakan di ayat yang ketiga. Ya, jadi kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Jadi umat manusia itu yang masih hidup dalam kejahatan ya, masih mau bermain dengan dosa, dikatakan di ayat yang ketiga. Lalu dan jarimu oleh kejahatan. Dan jarimu oleh kejahatan. Untuk mulutmu mengucapkan dusta. Mulutmu mengucapkan dusta. Jadi di ayat yang ketiga bacakan lagi. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Jadi kita masih suka jahatin orang, masih suka hidup dalam kejahatan. Lalu dan jarimu oleh kejahatan. Dan jarimu oleh kejahatan. Oleh kejahatan. Lalu mulutmu mengucapkan dusta. Mulutmu mengucapkan dusta. Jadi kita masih suka berdusta, berbohong ya, dengan kata-kata kita, dengan perkataan kita. Lalu lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Lidahmu menyebut kecurangan. Jadi lidahmu tuh, lidah kita tuh masih menyebut-nyebut kecurangan. Artinya kita masih suka curang ya, hidup dalam kecurangan atau hidup dalam penipuan ya, menipu orang ya, jahatin orang, itu semua ya. Mau celakakan orang, itu artinya di dalam ayat yang ketiga ya. Kehidupan seperti itu, kehidupan yang masih dalam kejahatan, suka bener jahatin orang. Kalau kita nggak jahatin orang, kayaknya kita nggak bisa hidup ya. Banyak orang seperti itu ya. Nggak usah lihat keluar, lihat di dalam gereja banyak sekali yang seperti itu ya. Jadi kalau nggak jahatin orang, kayaknya nggak puas ya. Sepertinya kamu mesti jahatin orang atau jahilin orang istilahnya. Nah itu kan tidak boleh, sifat-sifat seperti itu harus dibuang semua. Itu tuh kebiasaan buruk ya umat manusia yang masih mau hidup dalam kejahatan, yang masih mau hidup dalam dosa. Itu harus dibuang ya. Saya sering lihat orang suka kerjain orang ya. Suka sekali kerjain orang. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tetapi kita tidak boleh mentok di situ ya Bapak Ibu. Jangan cuma pakai ayat ini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Lalu kita mentok di situ, kita tidak bertumbuh. Jadi kerjaan kita hanya jahatin orang, ya, usilin orang, ya, kerjain orang, celakain orang. Itu karena pakai ayat itu. Lalu mentok di situ, tidak mau lihat konteksnya semua, dan kita tidak mau pakai ayat-ayat yang lain di mana kita harus bertumbuh, kita harus bertobat, ya. Kita tidak bisa hidup dalam kejahatan terus, atau jahatin orang, kerjain orang, atau hidup dalam dosa terus menerus ya, berbuat dosa, berbuat terus kesalahan, lalu tidak mau bertobat, menunda-nunda pertobatan. Nah itu semua kejahatan di mata Tuhan. Itu semua adalah dosa di mata Tuhan. Jadi kita semua harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini bukan yang Kristen palsu ya, ini yang Kristen yang sejati, yang benar-benar mereka sudah menerima keselamatan karena pertobatan mereka. Nah, maksudnya Tuhan sudah menyelamatkan mereka karena mereka sudah bertobat, meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa mereka. Maka mereka itu disebut orang-orang Kristen yang sejati, yang setia dan taat kepada Tuhan.
Tetapi ada Kristen palsu, mereka hanya mau hidup dalam kejahatan dan dosa. Hidup dalam dosa terus dan kejahatan. Mereka tidak mau bertobat, mereka lebih suka hidup. Tuhan bilang manusia lebih suka hidup dalam kejahatan daripada hidup dalam kekudusan. Ya, memang sudah begitu. Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya bahwa memang manusia itu lebih suka hidup dalam kejahatan. Jadi manusia itu yang memilih ya untuk hidup binasa. Bukan Tuhan yang binasakan manusia, tetapi manusia yang memilih untuk binasa. Karena mereka lebih suka kejahatan. Tuhan bilang mereka lebih memilih hidup dalam kejahatan daripada hidup dalam kebenaran, atau hidup dalam kekudusan, atau hidup dalam pertobatan. Ya, oleh sebab itu jangan kita pergunakan kasih karunia itu seperti orang-orang hyper grace ya. Oh, satu kali selamat tetap selamat. Boleh deh hidup dalam dosa aja, nggak apa-apa terus-terus ya. Sampai Tuhan kembali. Tidak bisa seperti itu. Itu kau sia-siakan itu kasih karunia ya. Artinya kita sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Itu Tuhan membayar dengan harga yang mahal. Kasih anugerah itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu tubuh Tuhan sendiri, tubuh Kristus, darah Kristus yang sudah dikorbankan untuk umat manusia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi manusianya yang memang harus bertobat. Ya, banyak manusia masih kurang ajar terhadap Tuhan ya. Artinya masih bandel, masih kepala batu, ya, masih orang bilang masih kepala angin, orang Manado bilang masih kepala skopong, ya, masih bebal terus, kalau dibilangin nantang terus, banyak sekali seperti itu. Itu karena belum mau bertobat. Itu orang-orang seperti itu yang masih belum mau buang kebiasaan buruk mereka, ya, mereka masih mau hidup di dalam dosa dan kejahatan, mereka masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kita mengenal buah mereka. Artinya Tuhan katakan kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Artinya kita bisa melihat mereka lewat karakter mereka, lewat tindakan mereka, lewat sikap mereka, perkataan mereka ya. Semua itu bisa dilihat. Tuhan katakan kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Jadi kita harus berubah, kita harus berubah hidup kita. Jangan kita hidup seperti itu terus menerus, karena firman Tuhan sudah katakan ya, Tuhan itu sanggup untuk menyelamatkan umat manusia, dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat kita jauh dan terpisah dari Allah, dari Tuhan, karena kejahatan kita dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu banyak manusia akan binasa karena mereka yang memilih untuk binasa ya. Jadi mereka tidak mau kembali kepada Tuhan dan bertobat. Mereka pikir kita ke gereja boleh-boleh saja, tapi nggak usah bertobat ya. Banyak Kristen seperti itu, Kristen KTP ya, pikir oh nggak apa-apa, yang penting kita udah pergi ke gereja saban minggu, tetapi hidupnya tidak pernah ada perubahan ya, tidak ada pernah pembaharuan, artinya tidak ada pertobatan ya. Kita harus maksudnya memperlihatkan buah pertobatan ya, dari pertobatan kita, karena orang-orang di sekitar kita bisa melihat buah pertobatan itu di saat kita sudah bertobat ya. Jadi semua bisa dilihat. Kamu mengenal mereka lewat buahnya. Itu Tuhan sudah jelaskan lewat firman-Nya. Jadi kita sebagai umat manusia yang mau diselamatkan oleh Tuhan, kita harus benar-benar, harus betul-betul kembali dan bertobat. Artinya harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa ialah maut. Maut itu artinya kita bisa binasa dengan kejahatan kita, dengan dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membuka mata kita, mata rohani kita, dan menyadarkan kita, membangkitkan kita, agar kita semua boleh datang kembali mencari Tuhan, mencari wajahnya, dan memohon pengampunan dosa, dan kita berbalik dan bertobat. Karena kita mau lihat kehidupan yang kekal ya. Di balik semua ini ada hidup kekal untuk kita raih. Artinya itu adalah goal kita. Artinya harus menjadi goal kita. Kita mau mencari hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini sudah mengajar kita, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi Tuhan yang sudah mengajar kita hari ini dengan lewat kitab Yesaya pasal yang ke-59 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadar, mari kita bangkit,
Karena zaman ini menuju zaman akhir, zaman akhir menuju kepada akhir zaman. Jadi kita sudah bukan lagi waktunya mendengar firman yang dininaboboin dengan kemakmuran, pemberitaan-pemberitaan tentang keajaiban, kemakmuran, berkat-berkat. Sudah bukan zamannya lagi. Zaman sekarang itu adalah zaman pertobatan. Kita sudah harus berbalik dan bertobat dan mencari Tuhan sungguh-sungguh, karena kedatangannya sudah tidak lama lagi. Artinya hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi kita yang menjadi poinnya, kita yang harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja. Jadi kita harus persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan ya. Jadi jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut. Kita tidak mau binasa, kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pilihlah yang terbaik. Jangan kita pilih kebinasaan, tetapi kita mau memilih kehidupan. Kita mau memilih keselamatan. Jadi itu yang paling penting. Jangan sampai kita binasa. Karena Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa, melainkan Dia mau setiap manusia berbalik dan bertobat, agar setiap manusia boleh diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, praise God. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya yang sudah bertobat, hamba-hamba yang sudah bertobat dan berjerih payah, ya, biarlah semua itu boleh membangkitkan kita, menyadarkan kita, dan merubah kita. Artinya firman Tuhan itu harus bisa merubah kita. Kalau firman Tuhan tidak bisa merubah kita, artinya bukan karena firman Tuhannya, tetapi karena kitanya yang masih bebal, ya. Kita yang masih bandel, kitanya yang masih keras kepala, masih keras hati, ya, masih kepala batu, kepala angin, ya, kepala skopong orang bilang. Itu bukan firmannya yang salah, tetapi yang salah kitanya, karena kita tidak mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan atau teguran-teguran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Firman Tuhan selalu benar, tidak pernah salah, sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Puji Tuhan, praise God, puji Tuhan. Biarlah Tuhan yang diberikan, amin, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap teguran-teguran firman Tuhan yang sudah menegur kami, karena itu akan membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah, akan membawa kami kepada rencana dan juga kepada rancangan Tuhan yang indah, yaitu rangkaian Tuhan, rangkaian, rancangan, rencana Tuhan yang indah bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan lembutkan hati kami, setiap hati yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan lembutkan agar kami semua boleh diisi dengan firman Tuhan sampai ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan firman Tuhan itu boleh Tuhan terus meteraikan Bapa di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi penuntun kami sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa untuk hari dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pergunakan dan kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan semua keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, setiap Bapa, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, setiap umat manusia yang belum diselamatkan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau menghampiri mereka, Tuhan mau lawat mereka, Tuhan jamah Bapa, dan Tuhan mau berikan kemurahan hati dan mau memberikan belas kasihan Bapa, agar mereka boleh berbalik dan bertobat. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan terus yang menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan Bapa. Tuhan hanya titipkan kepada kami yang tidak ada apa-apanya ini Bapa.
Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus pakai mission Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa, agar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau kembalikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji kebesaran-Mu. Bapa, serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah bertobat dan berjerih payah. Biarlah tangan Tuhan menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati. Serahkan juga Bapa gereja-gereja, hamba-hamba-Mu yang belum bertobat, yang masih bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Biarlah Tuhan yang mau membawa mereka untuk bertobat agar mereka tidak binasa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh datang bersekutu dengan Engkau, menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang sudah membawa kami sampai pada hari ini Bapa. Kami sudah memasuki di bulan Februari Bapa, di hari yang ke-10 di tahun 2026, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita angkat pujian, "Then Sings My Soul." Haleluya, puji Tuhan. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art! You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day and have a blessed day. Amen. Praise God. Puji Tuhan.